Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan menetapkan Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 dengan kerugian negara mencapai 352 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 dalam bidang monitoring dengan total anggaran mencapai 600 juta rupiah memasuki babak baru setelah Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Sofian Sobri Lubis selaku kuasa pengguna anggaran dan Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan Purnama Hasibuan sebagai tersangka. Kedua tersangka disinyalir melakukan pemiktifan anggaran terhadap kegiatan monitoring yang mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga mencapai 352 juta rupiah. Penetapan tersangka kepada keduanya dilakukan setelah sebelumnya Kejari Kota Padang Sidempuan melakukan pemeriksaan kepada 25 orang saksi dan menggeledah kantor Dinas Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, petugas menduga kedua tersangka telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara memiktifkan penggunaan anggaran bidang monitoring. Meski telah ditetapkan tersangka, keduanya hingga saat ini belum menjalani penahanan lantaran dinilai masih kooperatif. Oke, kita mau melaporkan perkembangan proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan tahun anggaran 2020. Kami tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah meningkatkan status yang bersangkutan, yaitu Saudara SS selaku kuasa pengguna anggaran ataupun Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan dan Saudari PH selaku bendahara pada Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan. Dari akibat ini ditemukan kerugian negara sebesar 352.200.000 rupiah. Kedua tersangka sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Apa alasannya? Baik, kami dari tim penyidik berkesimpulan bahwasannya belum kita lakukan penahanan dikarenakan kita masih memeriksa saksi-saksi terkait diterbitkannya surat perintah penyidikan yang bersangkutan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi contoh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang Sidempuan, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.